Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan, NIM 2019 33169, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk meni tugas dari Bapak Udin mengampu mata kuliah perspektif global. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perspektif global dari antropologi dan sosiologi. Menurut Frank Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan makin berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadi interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan, maupun tidak langsung, misalnya online shopping. Ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, nasional, bahkan internasional sampai global sekalipun. Hal ini tentunya membawa dampak perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan ilmu dan pengenalan teknologi berdampak luas, bahkan juga menjadi sampai global. Contohnya, jenis makanan khas tempat yang telah menyebar ke segala tempat bahkan juga di mancanegara. Seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe, yang kini terkenal di Jepang. Contohnya adalah jenis permainan dan kebudayaan lokal tradisional kini terkenal di segala penjuru dunia. Misalnya pencak silat, gamelan, tarian-tarian Bali, dan sebagainya. Perspektif global dari visi antropologi. Definisi antropologi adalah antropologi, khususnya antropologi budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Antropologi adalah studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai alat hasil pengembangan akal pikiran manusia dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek unsurnya berkaitan satu sama lain, integrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya, perkembangan aspek-aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hal pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan iptek yang terus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Manusia harus mengembangkan dan meningkatkan daya pikir
yang aktif kritis agar dapat menghindari dari ketergantungan terhadap iptek. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dari bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak seperti kehilangan jati dirinya sendiri. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Nah, berikut yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.